Jam 11, kondisi di planet Bandung mendung. Ada matahari sih. Kita lihat nih, lagi di charge dengan controller putih 13.9. Dari voltmeternya panel 115 dan 60 watt peak, 8 ampere, 113 watt, 14.1 volt. Load yang dipasang lampu DC cuma 29 watt. Jadi input, kenapa ini selalu protect? Karena input dari panel lebih besar dibandingkan dengan pemakaian, makanya BMS-nya protect terus. Nah, kita cek sekarang kondisi si baterai. Wah, udah 14. Sekarang per selnya dia di berapa nih? Ini harus hati-hati nih. Biasanya langsung protect lagi kalau udah kayak gini ya. 14, masih di 3,45 volt. Ini sama juga 345. Jadi bahan BMS-nya nih berfungsi dengan bagus. Mana nih? 3,49. Nah, yang sel nomor 1 nih mulai ya. mulai naik sendiri 3,4. Oke, ini mulai kedap-kedip. Saya putus dulu karena mulai panas. 14.6. Si controllernya nih mulai meng-cut off ya, tadi mulai kedap-kedip. Nah, kemungkinan BMS Protect itu ketika voltage si controller 14.6 dia cut off ke output, sehingga dari panel dia mungkin ngecas terus atau gimana ya, mungkin. Kita cek lagi nih, sel nomor 1 dia udah turun belum. Ternyata begini ya cara kerjanya si controller putih. Nah, 14.45. Nah, jadi kalau cuma lampu DC yang 60 watt mungkin itu terlalu ringan. Kita akan ganti dengan ini pompa yang 100. Kan. Nah, ini apakah keluar? Nah, ini udah keluar nih, udah bagus ya. Berarti BMS-nya udah tidak ngeprotect tuh. Udah keluar 13.3. 2 minggu live PO4-nya ditinggal ke planet Bekasi. Ternyata BMS-nya cut off lagi. Nah, ini kenapa BMS-nya cut off? Karena ini di charge oleh 120 dan 60 watt peak. Sementara untuk loadnya ini hanya dibebani dengan lampu DC. Jadi arus masuk itu lebih besar dibandingkan dengan pemakaian, sehingga kondisi saat siang mungkin ini full charge-nya membuat BMS-nya diprotek ya, karena melebihi dari 14.2 atau 14.4. Nanti kita akan cek nih ya, sel mana yang protek. Nih, kita nyalain dulu. Nah, ribet ternyata ya kalau kita tidak imbang antara mengukur arus masuk dan arus keluar, membuat si BMS-nya protek. Jadi BMS Protect kalau kita sambungkan ke controller arusnya tidak nongol. Kita cek dulu nih ya, sel mana yang ternyata protect. Oke, yang ini sel keempat. Ya, kurang nancep.
3,3, sel ketiga 3,3 juga sama, sel kedua 3,3 juga. Nah ini nih sel ke 1. Nah ini dia biang keroknya ya. Nah, jadi sel ke 1 ini yang beda sendiri 3,6, sehingga BMS nya menjadi ngeprotek gitu. Nah kita akan nanti balancing, harus kita copot. Saya udah copot nih kabel dari sini, yang ke MCB juga udah kita copot. Kita kasih lakban seal biar kagak short. Nanti kita balancing dengan menggunakan jumper. Jadi kabel tunggal nanti kita setting seperti ini ya, biar seharian kita balancing. Kita akan copot dulu satu persatu kabelnya. Pakai ini nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Lah kok nggak muat ya? Oh, saya nggak punya kunci pas. Ternyata harus pakai tang. Nah ini hati-hati ya. Ini hati-hati, jangan sampai kena ke tetangganya. Rumput tetangga lebih hijau. Aduh tuh ngeri ya. Harus 2 tangan. Oke, kabelnya udah kita cabut, kabel BMS juga udah kita cabut. Kita cek ulang, mana sih yang bikin si BMS menjadi protek, sel nomor berapa. Oke, kita cek ulang sebelum kita balancing lagi. Sel yang mana yang menyebabkan si BMS ini menjadi tidak sama ya. Coba sel nomor 4 3,3, ini juga 3,3. Sel nomor 2 3,3 juga. Nah, selalu yang tidak imbang itu di sel nomor 1 ya, karena mungkin dia dekat ke sini nih, ke mana kutub ininya nih, si negatifnya gitu. Jadi kita akan balancing dengan kondisi seperti ini. Kita akan sambung nih yang kabel merah. Ini caranya ngebalancing. Merah sambung ke sini, ke si mana lagi, sini gitu ya. Jadi kita butuh 3 kabel. Kemudian yang hitam juga sama, nyilang ting trong gitu ya. Biasanya sih semalam atau ya sampai dicek sampai nanti kondisinya itu menjadi rata kembali. Kemudian baru kita pasang ulang. Dan jangan lupa BMS Protect, cara mengamproteknya adalah dengan mengalirkan arus buat jadi normal ya. Karena kalau nggak di triknya seperti itu, maka nanti arusnya nggak akan keluar nih dari sini nih, bakal nggak 13 atau 12 volt ya. Arusnya atau tegangannya akan lebih kecil kalau dia masih ngeprotek. Itu tanda-tanda atau ciri dari BMS yang masih ngeprotek, arusnya nih agak-agak terhambat. Oke, kita pasang dulu kabel. Nah, setelah kita pasang kabel jumpernya untuk ngebalancing, kita akan cek ulang. Setelah disambungkan secara paralel seperti ini, gimana kondisi si kabel sel dari tiap baterai ini. Kalau tadi kita cek ada yang 3,6 ya.
Sekarang berapa nih? Nah, udah mulai turun 3,4. Ini (3,36), mulai ketiban arus dari yang 3,6. Tiga 5. Jadi yang nomor 1 udah mulai turun arusnya menjadi 3,4. Nah, nanti ketika kita cek lagi harusnya nih jadi sama semua kali ya. Oke, kita biarkan dulu lah. Kita nyari sarapan dulu sampai nanti siang mungkin. Nah, yang BMS-nya berarti nanti kita tinggal kasih arus mana nih? Nah, kita tinggal kasih arus aja, bisa dari aki sini sambungin sana buat nyalain. Biasanya saya nyalain ini. Nah, caranya nyalain arus gimana? Tinggal pasang ini aja nih. Ini pasang ke karena ini kan negatif ya, jadi bisa kita taruh misalkan di sini. Inputnya ke sini ya, salah nih, ini ke sini. Nanti kabel hitam, kabel hitamnya ini. Nah, ini kita sambungin ke aki nih dari sini. Oke, sekarang kita buka jumper paralelnya. Hati-hati, jangan sampai kena. Ada ngeri kalau kena, lumayan ngagetin. Nah. Harus hati-hati. 2. Terus ini juga dibuka. Jadi ada 3 hitam, 3 merah. Oke, ini udah. Sekarang yang merah terakhir, urutannya juga merah. Ini minus ya. Oh, salah ya, kabel merahnya ternyata di minus. Oke, harusnya yang merah kan di plus ya. Nah, untuk warna itu aja kita salah nih. Oke, ini kabel terakhir dah. Alhamdulillah, ringnya tuh udah digambar. Nah, sekarang setelah posisi seperti ini, maka kita gabung lagi dengan jumper untuk di seri. Nah, ini ke sini, nanti yang minus di sini. Jadi harus lihat pada rimbon dulu nih. Ini digabung di mana? Kayak ini saya harus kasih tanda ya. Di paralelnya di mana, di serinya di mana, takutnya kebalik gitu. Saya lihat dulu posisi jumpernya nomor 1 dan nomor 2 di sini ya. Awas jangan kena ke tetangga. Kita kasih ring dulu. Salah. Kasih ini, mana ringnya lagi? Nah, kurang. Kok jadi kurang? Tiban dulu lah. Kenceng ini nanti belakangan. Kasih ini tiban sama. Nah, kemudian nomor 2 dan nomor 3 kasih juga. Ini agak kurang pas ya ring ininya nih. Si lubang ini harusnya yang ukuran segini. Ukuran berapa ini ya? SC 258 atau berapa nih? Kalau ini SC 10 kayaknya nih. 2510. Jadi agak kurang ngepas dengan si LivePO4 ZTE ini. Nah, kalau ini kan cakep nih. Cakep, tinggal tiban ini. Kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir ini nih. Ini gimana caranya? Oke. Tiban di sini. Bismillah. Nah, sip. Mana? Harusnya kasih ring lagi. Nah, kalau udah kayak gini berarti kan udah di seri secara 12 ya.
tinggal nanti masalahnya adalah si BMS. Ini kok aneh ya, apa agak metode ditaruh gini. Ntar setelah ini kita cek kalau ada yang kurang presisi. Nah sekarang tinggal nyambung si BMS. Jadi ini dengan posisi ini plus dan min ini harusnya udah dirangkai secara seri, keluarnya di sekitar 13 volt. Kita cek dulu apakah benar itu udah tersambung 13. Nah tuh, oke ya, berarti ini udah benar menyambung serinya. Tinggal nanti adalah ngecek apakah dari sini sampai kabel BMS ini keluar 13 juga. Yang problem itu biasanya nih di si BMS nih nggak keluar tegangan. Udah kita pasang, kita akan cek apakah dari plusnya si main plusnya dengan ke sini nih, ke kutub hitam keluaran dari BMS ini udah keluar 13 juga nggak. Oke, kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan. Nah, ini apakah keluar? Nah ini udah keluar nih, udah bagus ya. Berarti BMS-nya udah tidak ngeprotek tuh, udah keluar 13.3. Nah gimana caranya biar si BMS ini keluar ngebuka auto protectnya? Katanya kata YouTube, saya juga nih baru nemu ya. Jadi kita lepas ini dari kutubnya. Nah ini ya, kemudian kita kasih tegangan. Saya kasih ini nih, kasih disambungin lah gitu, jadi jumper ke sini ke kutub hitam si baterai buat testing lampu ya. Jadi tinggal connect aja nih. Jadi dari merah langsung ke lampunya, yang hitam kita jumper dulu melalui BMS. Nah nanti dari hitam ini nyambung ke si aki ini gitu. Nah jadi kalau kita pasang ini nih kabel ya dari merah ini, bisa nggak nih, misalkan gitu ya, nanti disambung sini itu untuk mancing agar si BMS nya nggak auto protect. Nah tuh ini udah kenceng, jadi BMS nya udah normal. Kalau dia nggak keluar seperti ini, dia ngeprotek katanya teman-teman ya. Jadi caranya disambung hitam itu satu arus ke kutub hitam di aki. Nah sip ya, berarti ini udah siap ready buat disambung, dirangkai lagi menjadi live PO4 12 volt. Oke, kita akan kencengin dulu ya. Oke teman-teman, setelah kita sambung kemudian ngebuka unprotectnya BMS, nah kita tinggal sambung nih ke MCB menuju controller. Dari minus masuk ke minus, pastiin jangan sampai kebalik, minus keluar minus ya, sama nih minus. Kemudian yang hitam yang kutub ini masuk ke MCB yang porsinya hitam, masuk sini. Udah, kita tinggal cek apakah rangkaian seri si lab PO4 kemudian ke BMS sudah keluar tegangan sampai titik MCB ya. Kalau di sini nggak keluar 13 berarti si BMS ini masih error, masih nggak keluar tegangan. Nah ini kita udah beberapa kali nih kena auto protect, jadi sekarang udah ngebongkar ketiga kali, jadi agak lancar nih. Udah tahu triki-trikinya buat ngebuka auto protect dari si BMS. Nah ini udah 13,3, udah cakep ya, tinggal ready for use ini, tinggal dikenceng-kencengin semua, dipastikan jangan ada yang kendor. Ini saya nggak ada ininya nih ya,
ini cocok nih. Oh ini nih. Ternyata ini ukuran berapa nih? Ternyata pakai ukuran, aduh kagak kelihatan, 13 kayaknya. Pakai kunci 13 buat ngencengin. Oke, kita sudah kenceng semua. Kita tutup dulu lah. Takut short, ini darurat ya. Karena ini baru pengenalan ke Live PO4, jadi saya belum berani pakai untuk beban yang agak tinggi. Yang keduanya belum punya inverternya nih di Bandung ya. Untuk yang inverter yang pure Sinwave belum punya. Jadi masih ngopreknya pakai lampu DC doang ya. Nah, ini udah ke connect semua sampai ke controller. Kita akan cek apakah udah ready nanti di controller. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kebaca. Nah, udah kebaca 13.3 ya. Tinggal kita connect ini dari kabel, kita nyalakan. Cuma sayang nih si wattmeter ini displaynya hitam ya. Jadi saya agak kesulitan. Beda dengan yang satunya, backgroundnya nih biru, lebih enak. Akan apa ini ya? Kita dulu, takut ada yang BMS hitam udah komplit kan. Kita cek lagi teman-teman ya. Takutnya kabel BMS ada yang kelewat. Yang hitam ke sel nomor 1 minus, kemudian M1 ke plus sel 1, M2 ke plus sel 2, M3 ke plus sel 3, dan M4 ke plus sel 4. Jadi udah bener ya, 1, 2, 3, 4 plus yang hitam 1 nih, udah komplit. Lalu merah masuk ke MCB baterai controller, ini ready untuk dicas. Bismillah. Oke. 2,7 ampere kondisi mendung ya. Ini udah ngecas. Nah, ini belum ada voltmeter nih. 13.5. Kita akan pantau sampai di berapa sih dia? Mungkin 14.2 ya. 14.2 untuk posisi voltmeternya. Mudah-mudahan nggak unprotect lagi ya, nggak ngeprotect lagi. Nah, sekarang nanti uji cobanya pakai pompa DC yang 60 watt dengan nyebor-nyebor tanaman. Oke, demikian trik-trik buat ngebuka BMS yang unprotect. Jadi dari kabel BMS-nya tinggal dikasih beban aja. Jadi nggak usah nggak usah pusing ternyata ya. Jadi saya pakai bantuan kabel lampu gini atau kabel apa aja lah ya. Yang penting ini dialirin arus katanya, kata YouTube. Ternyata cuma gitu doang ya. Nggak usah sampai ganti BMS. Jadi simpelnya seperti itu untuk pengenalan tentang Live PO4 ya. So far so good. Ini udah hampir setahun pakai, tapi cuma berani nyalainnya pakai lampu DC ya. Maklum lah, namanya juga otodidak ya. Alon-alon asal selamat, kagak ngabludug. Nah, nanti yang Live PO4 ini planningnya sih kita coba buat pompa air gitu ya, buat ngurangin pemakaian PLN. Nunggu inverternya nih. Inverternya bingung saya juga ya, mendingan beli inverter atau mendingan beli pompa DC sekalian gitu. Nah, inverter 500 ribuan, pompa DC segitu juga. Kalau inverter kita udah pernah ngulik, pompa DC kita belum punya. Nah, itu pertimbangan dalam ngebuang duit. Harus ada sesuatu yang hal baru yang harus kita pelajari. Jadi kita akan nimbang-nimbang ya, mendingan beli inverter DC, buat nyalain pompa yang existing, atau kita beli pompa jadi bisa punya 2 pompa kan. Nah, itu analisa investasinya mungkin bisa kita oprek di plus dan minus mana yang lebih paling
menghasilkan banyak benefit dan bisa kita sharing lagi. Wassalamualaikum.